Pagi harinya, Kirani yang terbangun dengan badan yang terasa berat. Mungkin efek kelelahan setelah kemarin dia jalan-jalan bersama Zahra, Arya, dan Andra seharian. Sepertinya berada di atas ranjang kini terasa nyaman untuknya. Tapi dia tak ingin melewatkan sarapan bersama keluarganya. Karena saat sarapanlah semua anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Jadi, Kirani memutuskan untuk membersihkan diri dan beranjak keluar menuju meja makan. Saat sudah sampai di sana, terlihat semua anggota keluarga tengah sarapan, terkecuali Andra. Kak Andra belum keluar kamar, Ma, tanya Kiran, seraya mendaratkan ciumannya ke pipi Bina. Setelah dirinya lebih dulu menyapa selamat pagi ke Bapak Abimanyu dan Arka. Andra sedang bersiap mau pergi. Pergi? Apa mungkin kepergian Kak Andra ada hubungannya dengan pembicaraan bersama Mama Bina yang aku dengar kemarin? Batin Kiran seketika menjadi tak tenang dan mengurungkan niatnya mendudukkan diri di kursi makan. Sayang, kamu mau kemana? Panggil Bina saat melihat Kirani malah kini membalikkan badannya dan beranjak dari sana. Biar saya yang mengikuti Nona, ucap Erika saat melihat Bina akan mengejar Kirani. Tanpa mendengar lebih lanjut ucapan Bina dan dengan langkah tertatih, Kirani berjalan menaiki tangga. Yang Kirani tahu kamar Andra berada di lantai atas. Sebelumnya baru kali ini Kirani menaiki tangga, karena selama ini dia hanya berjalan di lantai bawah saja. Dan memang kamarnya juga berada di lantai bawah agar tak menyulitkan keadaan dirinya. Tanpa memperdulikan nyeri di kakinya, Kirani tetap menapaki tiap anak tangga. Nona, Anda mau kemana? Tanya Erika yang tengah mengikuti langkah Kirani. Dan Erika tengah mencemaskan keadaan Kirani yang terlalu memaksakan diri naik ke lantai atas ini. Erika, mana kamar Kak Andra? Tanyanya meminta tolong Erika untuk menunjukkan di mana letak kamar Andra tanpa menjawab pertanyaan Erika sebelumnya. Erika yang belum tahu apapun tanpa banyak kata dia mematuhi perintah nonanya dan kini mereka sudah sampai di depan kamar Andra. Tanpa mengetuk pintu kamar itu yang kebetulan juga tak dikunci oleh sang empunya, Kirani dengan nafas tersenggal masuk ke dalam kamar Andra. Kak Andra. Terlihat Andra yang sedang menerima panggilan telepon dan Andra menoleh kaget ke arah pintu kamar yang terbuka lebar dengan Kirani yang sudah berderai air mata. Nanti saya hubungi lagi, ucap Andra yang langsung menutup panggilan teleponnya dan melempar asal ponsel itu ke arah sofa yang ada di sana. Bergegas Andra menghampiri Kirani kini dan menuntun Kirani untuk duduk di sofa. Kenapa kamu naik ke sini? Apa kakimu sakit sekarang? Cecar Andra beruntun karena mengkhawatirkan keadaan Kirani. Erika, bawakan air ke sini, titah Andra yang kini mendudukkan diri di samping Kirani. Entah kenapa air mata Kirani kini semakin menderas dan menggeleng keras menjawab setiap pertanyaan Andra. Kakak, jangan pergi, ucap Kirani sesenggukan. Maksudmu? Tanya Andra tak paham dengan ucapan Kiran yang tiba-tiba datang ke kamarnya ditambah dengan tangisan juga. Kakak mau pergi dari sini karena aku kan? Aku mohon kakak jangan pergi, ucap Kirani memegang erat baju Andra. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Kalau kakak keberatan aku di sini, biar aku saja yang pergi, asal kakak tetap di sini. Cukup Kiran, bukan kamu yang harusnya pergi. Jika ada yang harus pergi, itu adalah aku, bukan kamu. Kirani masih sesenggukan. Dirinya tak bisa melanjutkan kata-katanya saat Andra membawa dirinya ke dalam dekapan Andra. Akulah orang lain di sini, dan kamu adalah anak papa, bagian dari keluarga ini. Lanjut Andra, tak bisa lagi menahan sesak dalam dada. Maksud kakak apa? Kakak orang lain?
Tanya Kirani tak paham dengan kenyataan yang baru saja Andra katakan. Belum sempat Andra menjawabnya, getaran dari ponsel Andra yang berada tepat di sebelah Kirani membuat Kirani berinisiatif memberikan ponsel itu kepada sang empunya. Tapi saat melihat tampilan layar di sana, mata Kirani membelalak tak percaya. Kenapa Kak Andra punya foto ini? Kirani yang masih belum paham mengapa ada foto masa kecilnya dengan Kak Arya di panti dulu di dalam ponsel Kak Andra. Dengan bergantian, dia melihat ke arah ponsel di tangannya dan ke arah Andra. Terlihat sekali raut penasaran di wajahnya. Dengan sisa-isakannya, Kirani pun memberanikan diri bertanya kepada Andra yang saat ini tengah menatap lekat ke arahnya. Kak Andra, kenapa ada foto ini di ponsel kakak? Kirani memperlihatkan foto yang terpampang sebagai wallpaper ponsel Andra. Apa kakak tahu siapa anak-anak di foto ini? Lanjut Kiran saat tak mendapatkan sahutan dari pertanyaan sebelumnya. Dengan mata berkaca-kaca, Kirani menanti jawaban Andra. Apakah jawaban yang akan Andra berikan sama dengan apa yang ada di pikirannya saat ini? Jika Andra yang saat ini berada di depannya sebenarnya adalah Arya, kakak pantinya dulu. Tapi apa itu mungkin? Kirani merasa pusing sendiri dengan pemikirannya. Itu adalah fotoku. Dan kamu, sahut Andra. Maksud Kak Andra? Kak Andra adalah... Andra mengangguk membenarkan apa yang ada di pikirannya Kirani. Sebelum Kirani melanjutkan ucapannya. Mungkin memang ini saatnya untuk Kirani tahu siapa dia. Yang bukan hanya anak angkat di keluarga Chandra, tapi dia juga adalah Arya, kakak panti yang dulu selalu menemani Kirani. Kiran tercengang dengan pengakuan Andra. Kirani tak tahu sama sekali jika Andra adalah anak angkat di sini. Karena selama ini yang Kirani lihat dari interaksi Andra dengan anggota keluarga, terlihat kasih sayang tulus di antara mereka. Dan dengan kenyataan lain, jika Andra yang sebenarnya adalah Kak Arya, kakak panti yang selama ini selalu Kirani nanti pertemuan kembali mereka. Bagaimana bisa? Dan bodohnya Kirani tak menyadari, Arya yang selama ini dia nanti ternyata sudah lama berada di depan matanya. Dalam hati Kirani saat ini, dia merasakan kecewa yang amat besar. Kirani kecewa. Kenapa tidak dari awal Andra menjelaskan kepadanya? Apa setidak penting itukah Kirani di mata Andra hingga tak menjelaskan itu sebelumnya? Mungkin jika Kirani tak pernah melihat wallpaper di ponsel Andra, Kirani tak akan pernah tahu jika orang yang selama ini dia nanti kembalinya ternyata sudah di depan mata sejak beberapa bulan belakangan ini. Kiran menutup mata dengan buliran air yang mengalir deras setelah mendengar pernyataan yang Andra katakan. Kakak jahat, kenapa kakak gak bilang dari awal? Aku selalu menunggu kakak pulang. Aku selalu mengingat tentang kita, racau Kirani dalam tangisnya. Andra berusaha menenangkan Kirani, mencoba menjelaskan apa yang membuatnya tak memberitahu Kirani sejak awal. Tapi Kirani yang sudah kecewa, segera menjauh dari Andra. Dan tanpa menunggu lama, dengan sisa tenaganya, Kirani berjalan keluar dari kamar Andra. Kirani menepis keras bantuan Andra. Saat ini yang Kirani butuhkan hanyalah kesendirian dan secepat mungkin pergi dari hadapan Andra.